Nah, drip irrigation ini ya itu suatu solusi yang sangat-sangat inovatif yang memungkinkan air itu masuk ke dalam akar ya ke daerah perakaran. Nah, sehingga tingkat efisiensi itu menjadi sangat tinggi ya. Nah, yang menarik adalah bahwa sistem irigasi presisi ini tidak hanya saja untuk mengairi atau menyiram tanaman, tetapi juga bersama dengan air kita dapat melakukan pemupukan, ya, dapat memerlukan sehingga akan terjadi juga proses efisiensi atau efektivitas pemanfaatan atau penggunaan pupuk, ya. Nah, sehingga lebih lanjutnya lagi bahwa kualitas lingkungan ya lingkungan juga akan lebih terkendali ya karena tidak ada pencemaran karena pupuk melalui aliran permukaan. Nah, fertigasi ini juga sangat ekonomis ya. Kemudian juga apakah itu kuantitas pupuknya, jumlah pupuknya, ya. Kemudian juga timing pemupukannya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, keuntungan dari drip irrigation ini tadi ya dapat mengairi atau sebagai sistem pengairan dan juga sekaligus itu untuk memberikan pupuk kepada tanaman. Nah, beberapa keuntungan dari precision irrigation itu adalah uh, uh, apakah air, apakah tanaman, ya nutrisi tanaman, nutrition ya atau hara itu dapat langsung kita berikan ke daerah perakaran tadi ya sehingga sangat membantu untuk mencegah terjadinya hilang ya di sekitar perakaran atau di sekitar daerah di sekitar daerah eh, bukan daerah di dalam sistem irigasi ya. Nah, sistem irigasi presisi ini itu sangat cocok ya, hampir dari setiap tipe tanah ya dan ukuran arealnya. Tentu saja apabila kita ingin melakukan drip precision agriculture itu perlu sarana prasarananya ya yang harus kita siapkan. Nah, untuk itu memang ada persyaratan-persyaratan khusus ya, dan juga akan ada biaya-biaya tambahan sebagai konsekuensi dari precision agriculture karena kita harus melengkapi beberapa pipa, beberapa pompa, kemudian juga alat-alat sensor dan alat-alat lainnya. Nah, irrigation ini precision irrigation juga itu dapat memberikan penyiraman atau watering ini ya pada seluruh lahan ya. Nah, precision irrigation system ini juga relatif mudah untuk di setup ya, tetapi mungkin nomor 4 ini tidak mudah seperti yang saya membayangkan ini nomor 4 itu masih debatable ya, karena setup suatu irigasi yang presisi itu tidak mudah ya, karena memerlukan peralatan, menggunakan uh, biaya, memerlukan biaya juga ya, dan tentu untuk menggunakan precision irrigation ini harus
harus dilatih, harus dicoba, harus dibiasakan. Nah, di dalam perkembangannya di akhir-akhir ini mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir ini ya, bahwa precision irrigation ini dikombinasikan dengan artificial intelligence ya, yang dapat mereduksi, dapat mengurangi jumlah ya, dapat mengurangi atau mereduksi jumlah air yang terbuang ya, dan ini sangat berarti untuk menghemat air. Ya. Nah, terdapat juga apa namanya guidance ya, the precision guidance system itu memungkinkan tanaman itu dapat tumbuh, kemudian juga dengan kualitas yang baik ya. Kemudian juga dimungkinkan bahwa apa namanya hasil tanaman juga lebih mungkin ya, lebih lebih kaya untuk hal-halnya. Tetapi saya tidak punya data ya untuk hal ini. Nah, yang ketujuh ya tentu bahwa penggunaan precision irrigation ini ya akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan ya. Tetapi memang uh, perlu tenaga-tenaga yang lebih terampil, lebih teredukasi ya. Nah, ini ada beberapa tipe irigasi presisi ya. Ya. Kemudian tipe sistem irigasi ini sangat bergantung kepada beberapa hal ya. Pertama itu bergantung kepada tipe tanahnya. Nah, tentu kita di mata kuliah ilmu tanah atau dasar-dasar tanah, kita mengetahui tipe-tipe tanah. Mungkin apa yang saya dapatkan itu berbeda dengan Anda yang dapatkan. Di tipe tanah itu ada secara garis besar itu ada tanah ponsolik, ada tanah latosol, humusol ya, dan jenis-jenis tanah lainnya. Tetapi secara makro gitu ya, kita juga kenal ada tanah gambut ya yang hampir 90% lebih itu terbentuk dari bahan-bahan organik ya. Kemudian ada tanah mineral ya. Dan juga sangat bergantung kepada di area of arable land ya, ini juga sangat bergantung ya. Kemudian juga bergantung kepada curah hujan ya, curah hujan di mana kita akan melakukan proses budidaya. Dan yang terakhir itu sangat bergantung juga kepada sumber supply dari air. Nah, sumber air itu bisa berupa aliran permukaan. Nah, kalau aliran permukaan itu bisa tadi dari sumber bendungan atau danau yang dialirkan melalui saluran primer, sekunder, tersier, dan primer. Jadi itu aliran permukaan ya. Kemudian juga bisa menggunakan sumber air itu yang berasal dari air tanah, ya misalnya melalui sumur, melalui apa namanya ya melalui sumur ya, karena itu berasal dari air tanah ya. Itu secara garis besar. Nah, berikutnya itu beberapa tipe-tipe irigasi presisi yang umum ya, yang umum. Jadi yang pertama itu ada surface irrigation ya, surface irrigation ya. Nah, surface irrigation itu
dapat dibedakan menjadi beberapa tipe ya. Pertama itu basal irrigation ya. Nah, ini yang umum digunakan ya. Kemudian furrow irrigation, kemudian border irrigation. Nah, ini ada 3 secara umum untuk yang surface irrigation. Nah, ini contoh-contoh surface irrigation ya. Anda bisa melihat misalnya ini yang sebelah kiri itu ini ada air melalui pipa, kemudian dari pipa itu disalurkan ke larikan-larikan, ke solokan-solokan. Nah, ini kalau memberikan sistem pengairan seperti ini itu pasti boros ya, karena dapat misalnya masuk ke dalam ya, perkolasi, kemudian juga lewat penguapan. Nah, ini yang sebelah kiri ya, ini kelihatan bahwa dengan sistem aliran atau irigasi permukaan ini kelihatan di sini ya, ini aliran aliran airnya, kemudian ini memungkinkan air itu menguap ya. Nah, tentu kalau kondisi seperti ini jumlah air yang diberikannya menjadi sangat-sangat banyak ya. Nah, kalau di kita itu dengan sumber air yang berlimpah ya, sistem irigasi seperti ini itu umum dijumpai. Tetapi di negara-negara Timur Tengah yang air menjadi barang yang langka, kemudian juga tanahnya tanah pasir. Nah, ini kalau diberikan sistem irigasi seperti ini, aliran irigasi permukaan ini itu menjadi sangat-sangat tidak efisien. Nah, berikutnya itu sprinkler irrigation. Nah, Anda sudah paham saya kira pada waktu praktikum di dasar agronomi ya, di Lewi Kopo, kita mempunyai sprinkler irrigation. Ya, walaupun memang itu relatif sangat sederhana ya, itu tidak dikaitkan, tidak dihubungkan dengan artificial intelligence-nya atau internet of thing-nya ya. Ini sebetulnya kalau dilengkapi gitu ya, kita udah punya sumber airnya, kemudian jaringannya sudah ada, nah tinggal dilengkapi dengan timer misalnya. Jadi kapan penyiraman itu berlangsung, kemudian berapa lama, ya, bisa disetting dengan timer. Nah, sebetulnya ini bisa dengan sangat mudah kita lakukan. Nah, ini ya contoh sprinkler irrigation. Ya, ini Nah, ini bisa ini juga masih memungkinkan terjadinya penguapan ya, karena ini adanya langsung dengan dunia luar lah gitu ya. Nah, sehingga penguapan itu terjadi sangat-sangat tinggi ya. Nah, berikutnya itu yang tadi saya sudah banyak diceritakan tentang drip irrigation ya. Nah, ini drip irrigation itu dapat mengurangi penggunaan air sampai 40-70%. Nah, jadi sangat-sangat ekonomis ya, sangat ekonomis sekali. Nah, dengan drip sistem ini ya, air itu langsung dibawa ke daerah perakaran tadi ya. Nah, sehingga menjadi sangat-sangat efektif ya. Nah, tadi juga sudah disinggungkan bahwa sistem irigasi itu dapat juga digunakan atau dapat sekaligus diberikan untuk pemupukan ya, sehingga juga penggunaan pupuknya juga akan efektif, akan efisien ya. Nah, tentu memang kalau ya, sistem irigasi itu memerlukan instalasi ya yang
cukup banyak ya, mulai dari pipa, kemudian ada dripnya, pompa, selang-selang, dan seterusnya ya. Tetapi ini sangat menarik ya, ini sebagai contoh ya. Ini drip irrigation. Ya, ini Anda bisa lihat nih yang sebelah kanan. Jadi air tuh tetes lah, drip irrigation itu irigasi tetes. Jadi sedikit 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 air itu langsung ke daerah sistem perakarannya. Nah, ini yang sebelah kiri ya. Ini juga ini kelihatan ini sumber air yang besarnya, kemudian ini yang dripnya, nanti ini ada lubang-lubangnya, ada ininya pada setiap tanaman. Nah, sehingga irigasi ini memungkinkan tanaman bisa mencukupi ya kebutuhannya, dan juga sedikit sekali, mungkin ya sangat-sangat sedikit sekali air itu hilang karena penguapan, karena perkolasi ya. Nah, kemudian ini ada beberapa terkait dengan apa tadi, sebentar, drip irrigation, kemudian ini. Nah, subsurface irrigation, the subsurface irrigation system is the same as drip irrigation. Jadi hampir sama dengan yang drip irrigation ya, kecuali bahwa airnya itu diberikan dari bawah, ya dari bawah. Nah, kalau tadi yang surface irrigation itu ya, kita dari atas, dari atas. Nah, kalau subsurface irrigation itu dari bawah, ya dari bawah. Nah, ini juga sama ya, bahwa sistem surface irrigation juga itu menyuplai airnya langsung ke bawahnya. Nah, ini contoh dari subsurface irrigation. Nah, ini kita lihat ya, ini sistem perakaran ya, sistem perakaran. Nah, kemudian air itu diberikan dari bawah. Nah, ini juga yang lebih kelihatan ya, ini apa, tanaman, kemudian ini sistem media tanahnya. Nah, ini diberikan dari bawah. Nah, ini akan lebih 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 efektif lagi, lebih efisien lagi di dalam sistem atau di dalam pemanfaatan airnya. Saya kira itu ya dari saya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ingin memberikan masukan, atau ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman dengan teman-teman yang lain. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, mungkin ini bertanya tentang apa ya? Yang sebentar. Ada pengairan dengan diuapi itu istilahnya apa Pak? Bagaimana? Yang pengairan dengan cara diuapi Ah, dengan uap air. Saya lupa istilahnya. dengan cara diuap. Iya Pak. Oh, gitu. Gimana tuh? Ada ini apa yang Anda sudah baca, apa sudah dengar? Ya, saya lupa istilah gitu. Mungkin mau bertanya gitu kan ada caranya dengan uap air gitu. Itu lebih eh, efektif mana gitu? Drip irrigation atau dengan cara uap air gitu? Yang saya
yang saya pahami itu bukan uap, tapi yang aeroponik itu. Oh iya, aeroponik Mas Ero. Nah, ya, jadi aeroponik itu lebih ini lagi, Raihan ya yang bertanya ya. Iya Pak, Nah, benar. yang itu aeroponik tuh Raihan itu tidak ada contohnya di sini. Jadi kita memberikan air ya itu langsung kepada akar, tidak melalui tanah, Raihan, ya, langsung pada akar. Nah, kita harus memberikan, kita harus membuat ya butiran-butiran air itu sekecil mungkin, sedemikian rupa sehingga air yang kita uapkan tadi ya itu memungkinkan butiran-butiran air itu menempel di akar, gitu Rehan. Ya, memungkinkan air itu menempel. Jadi memang eh, apa butiran-butiran atau partikel-partikel, bukan partikel ya, ya butiran sih. Ya, air itu sangat halus gitu. Ya, sangat halus. Nah, itu di Parung kalau tidak salah sudah ada yang bertanam secara aeroponik ya. Saya alhamdulillah pernah berkunjung ke Singapura tuh tahun 96 ya. Anda belum lahir kali 96. Itu pada saat itu aeroponik itu baru muncul ya. Baru muncul itu di Singapura itu ada suatu perusahaan yang kerjasama dengan Nanyang Technological University ya NTU itu mengembangkan aeroponik ya. Nah itu jadi pada waktu itu masih termasuk konvensional menurut saya. Pada zaman itu udah modern, tapi kalau sekarang mungkin sudah tertinggal sistem itu. Jadi dibuat apa namanya? Saya nggak bisa gambar ya di sini. Dibuat dari fiberglass, ya, dibuat dari fiberglass itu kotak-kotak tertutup gitu. Kemudian atasnya itu dikasih semacam styrofoam, ya. Kemudian akar tanaman itu kayak hidroponik aja gitu, Rehan, ya. Karena hidroponik aja, tapi di bawah itu semua tertutup, ya. Di bawah itu semua tertutup. Nah, kemudian disemprotkanlah, diembuskanlah atau diuapkanlah air dan hara, ya. Jadi air yang sudah di enrichment ya yang sudah diperkaya dengan pupuk kemudian disemprotkan sedemikian rupa sehingga air itu menempel di akar, di permukaan akar. Dan dari situ tanaman mengambil air dan haranya. Jadi bisa Anda bayangkan itu apa namanya berarti hara yang digunakan itu betul-betul dalam bentuk cairan yang apa namanya cairan yang kayak larutan-larutan kimia gitu, Raihan. Jadi nggak bisa lagi misalnya NPK yang masih ada butiran-butiran atau urea yang sudah digranulkan kemudian dirangkutkan nggak. Jadi itu harus dalam katakanlah mungkin itu harus dibuat dari bahan-bahan kimia murni gitu. Ya, jadi memang sangat mahal tapi akan efektif jatuhnya sih saya kira akan sama aja ya. Dan itu tanaman itu dibuat sedemikian rupa sehingga kondisi air, kondisi tanaman itu selalu dalam keadaan cukup air. Nah, kemudian pada waktu itu juga sudah digunakan alat-alat sensor. Jadi kalau misalnya pH dari larutan itu kurang dari normal, misalnya dia sampai jatuh ke 5 atau bahkan 4, itu akan terjadi akan memberikan sinyal ya bahwa pH-nya itu tidak memenuhi standar ya. Nah, jadi itu sudah dikaitkan dengan alat-alat sensor ya. Itu tahun 96 saya lihat di Singapura ya. Singapura pada waktu itu saya dengar
di NTU itu sudah dibuat 2 hektar untuk aeroponik pada saat itu ya 2 hektar. Jadi pada saat itu 2 hektar sudah termasuk luas ya. Kalau sekarang mungkin sudah berkembang lagi. Nah, kalau tidak salah Singapura itu dapat mencapai 30% dari kebutuhan sayuran Singapura itu dibudidayakan dengan aeroponik. Ya. Nah, jadi bisa Anda bayangkan tuh, ya, tingkat kontinuitas, produktivitas, kualitasnya itu lebih terjamin dan juga higienisnya karena bisa bisa Anda gunakan semua sudah steril, semua dari larutan-larutan yang murni ya dan itu dalam dalam rumah kaca. Jadi temperatur, suhu, kelembaban segala macam sudah terkendali. Begitu, Rehan. Baik Pak, terima kasih Pak. Anda mungkin suatu saat Anda harus coba cari, yaitu kalau tidak salah ada di daerah Parung. Itu Ya. udah skala industri atau gimana Pak? Waktu itu mungkin sudah komersial juga, dan kalau tidak salah satu lagi adanya di Lembang, Bandung. Ya. Nah, Anda coba cari di internet ya, aeroponik itu di mana gitu ya. Itu sudah ada. Saya sendiri sudah lupa juga karena saya tidak mengikuti lagi. Begitu, Baik, Rehan. baik Pak. Nanti saya cari lagi informasinya. Nah, itu sangat menarik ya. Jadi teknologinya lebih tinggi daripada hidroponik. Ya, lebih tinggi dari hidroponik ya. Karena kita harus mencari suatu cara atau mekanisme dengan alat yang bisa membuat uap air tadi, ya, sehingga butirannya itu menempel pada permukaan akar, gitu, ya. Coba nanti Rehan lihat ya aeroponik. Baik Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah cukup Pak. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, dapat saya akhiri? Ya sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya ada ujian S3, jadi dan ini setelah dikonfirmasi oleh Pak Eko, saya sebetulnya katanya Senin depan. Di Senin depan kan Senin depan sudah mulai itu ya ini ya masa tenang ya. Iya Pak. Jadi jadi ini kan harusnya Senin depan, hari Senin depan. Jadi hari Senin Anda sudah tidak ada, berarti tinggal satu kuliah lagi ya, satu kali pertemuan lagi. Jadi dari saya hanya diberi tugas satu kali. Baik, jangan lupa ya absen ya. Ini ada 29 orang, sekitar mungkin ada 15 orang yang tidak ikut hadir ya. Eh, yang hadir jangan sampai tidak mengisi absen, sayang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Banyak Banyak Pak. Baik, selamat istirahat.